Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing beberapa hal penting yang harus kita lakukan sebelum kita menebarkan pupuk. Ini perlu saya sharingkan teman-teman karena memang pupuk ini adalah salah satu komponen yang menimbulkan biaya cukup besar dalam kita merawat kebun sawit kita. Dan tentunya teman-teman jangan sampai pupuk yang kita tebarkan ini kita tebarkan dengan sia-sia dan manfaatnya tidak maksimal diserap oleh kelapa sawit kita. Maka dari itu teman-teman, tiga hal penting ini harus benar-benar kita perhatikan dan kalau bisa harus kita lakukan dan kita cermati supaya pupuk yang kita tebarkan ini memang benar-benar bermanfaat untuk kelapa sawit kita. Jadi teman-teman, sebelumnya seperti biasa saya disclaimer bahwa apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kita sesama petani sawit. Jadi teman-teman, saya habis memupuk ini, saya pupuk urea. Sawit saya ini usianya 7 bulan dan alhamdulillah sudah berkembang sangat baik sekali karena memang saya melakukannya, pemupukannya itu sangat rutin sekali. Setiap 1 bulan sekali saya pupuk dan hanya kemarin waktu kemarau agak panjang, waktu kemarau bulan Juli kemarin memang lumayan kering. Jadi saya tunda terlebih dahulu dan saat ini cuaca sedang baik dan saya lakukan pemupukan. Jadi teman-teman, tiga hal penting yang harus kita perhatikan sebelum kita menebar pupuk itu yang pertama kita harus benar-benar perhatikan kebersihan kebun kita. Terutama teman-teman di bagian piringan di mana kita menebar pupuk itu harus benar-benar bersih, terutama dari gulma-gulma yang berbatang keras seperti pelangas seperti itu. Jangan sampai tumbuhan itu melebihi atau suburnya melebihi dari kelapa sawit kita. Kalau masih kecil-kecil habis ditebas seperti ini tentunya nanti bisa kita bersihkan kembali. Dan mengapa hal demikian harus dilakukan teman-teman? Karena gulma-gulma ini bisa menyerap dari pupuk yang kita berikan. Jadi jangan sampai pupuk yang kita berikan ini dimakan oleh tumbuhan liar lainnya seperti gulma-gulma liar dan tentunya itu akan sangat merugikan bagi kita. Itu teman-teman, kebersihan piringan itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Dan tentunya cara membersihkan piringan itu ya boleh ditebas, boleh disemprot. Namun hati-hati ketika kita menggunakan racun rumput dan apalagi kita menggunakan racun kontak, itu jangan sampai terkena pelepas sawit dan itu bisa mengakibatkan pelepas sawit kita gosong dan merusak tanaman sawit kita, dan itu tentunya bisa merugikan bagi tanaman kelapa sawit kita. Selanjutnya teman-teman, hal kedua yang perlu kita perhatikan sebelum kita menebar pupuk adalah cuaca dan iklim, itu seperti itu, atau musim. Jadi kita harus paham betul bagaimana tekniknya kita menanam atau menebar pupuk di musim kemarau, atau bagaimana tekniknya yang baik kita menebar pupuk di musim penghujan. Tentu hal ini sangat penting sekali teman-teman untuk kita ketahui karena banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan pupuk yang kita tebar ini menjadi sia-sia. Seperti misalnya saat musim kemarau, ketika kita menebarkan pupuk, maka potensi penguapan dari pupuk yang kita lakukan atau kita tebarkan itu potensinya cukup tinggi karena memang apalagi pupuk-pupuk kimia itu memang
mudah sekali teroksidasi oleh udara dan oleh cuaca panas. Apalagi kalau memang tanahnya itu tidak lembab. Karena apa teman-teman? Penebaran pupuk ini memerlukan kelembaban tanah yang cukup tinggi. Jadi ini tadi pagi sudah saya tebarkan pupuk urea, teman-teman bisa kalian lihat di sini. Saya tebarkan pupuk urea ini sudah beberapa jam. Pupuknya ini sudah terserap oleh tanah. Nah, sudah banyak yang hilang. Berarti pupuk itu sudah masuk ke tanah. Dan saya perhatikan dari tadi memang saya pilih untuk cuaca yang memang agak mendung atau agak redup, supaya penguapan pupuk yang saya tebarkan ini oleh sinar matahari ini tergolong kecil. Dan tentunya hal-hal ini harus kita ketahui, harus kita perhatikan, dan kita pahami betul-betul konsep-konsep cara kita melakukan penebaran pupuk yang benar. Nah, teman-teman, hal ini tentunya akan sangat menguntungkan bagi kita ketika kita memang tepat cara mengaplikasikan pupuk. Terus selain musim kemarau, musim penghujan pun banyak sekali faktor yang bisa menghilangkan dari kualitas pupuk. Tentunya salah satunya adalah tergerusnya air, tergerusnya pupuk oleh air, atau memang tanah yang tergenang atau piringan sawit yang tergenang. Dan hal itu harus kita pahami betul, bagaimana kita menanamkan pupuk, menebarkan pupuk itu di daerah yang aman dari aliran air. Kalau perlu kita lakukan pembenaman, kalau memang perlu lagi kita perlu buatkan teras siring untuk atau tapal kuda untuk memang yang sawit yang dalam keadaan tanahnya miring. Dan hal-hal itu perlu kita lakukan supaya efisiensi dari pupuk yang kita tebarkan itu memang dapat kita capai sepenuhnya. Dan itulah faktor kedua teman-teman yang harus sangat kita perhatikan, yaitu musim. Kita harus memang benar-benar paham betul cara pengaplikasian pupuk di dua musim tersebut, karena memang kita tinggal di negara yang memiliki dua musim. Jadi kita harus benar-benar memahaminya. Lalu yang ketiga adalah jenis pupuk dan cara pengaplikasiannya. Nah, ini sangat penting teman-teman untuk kita ketahui bahwa pupuk, terutama pupuk kimia ini memang ada tata laksananya dalam penggunaannya. Jadi kita harus paham betul pupuk apa yang kita tebarkan, rotasinya seperti apa, cara penebarannya bagaimana, apakah ditebar, dan jarak dari penebarannya itu seperti apa, apakah dibongkot, apakah di sepertiga pelepah atau di ujung pelepah atau bagaimana. Kita harus benar-benar memahami betul teknik-teknik seperti itu, supaya pupuk yang kita tebarkan seperti ini itu memang benar-benar 100% diserap oleh tanaman kita. Jadi jangan sampai pupuk yang kita tebarkan itu hilang. Dan tentunya teman-teman, teknik-teknik ini harus betul kita pahami, kita pelajari, karena memang pupuk kimia sudah saya sampaikan tadi memang ada tata laksananya dalam pengerjaannya atau penaburannya. Jadi tidak asal-asalan atau dengan kepintaran kita mencampur berbagai macam pupuk karena kita mengejar efisiensi waktu dan tenaga, dan tentunya hal itu malah membuat kita rugi besar, karena memang beberapa jenis pupuk tidak bisa dicampur, kecuali kalau kita menggunakan pupuk kandang atau pupuk organik atau hal lain sebagainya, mungkin bisa kita lakukan pencampuran. Tapi kalau pupuk kimia, jangan pernah kita melakukan pencampuran. Kalau seandainya kalian ingin melakukan penebaran dalam waktu yang sama, tebarkanlah di tempat yang berbeda. Itu yang sering saya sampaikan. Misalkan kalian tebar KCL di sebelah sini, tebar urea di sebelah sana, tebar TSP di sebelah sana. Jadi jangan dicampur aduk. Ya, kenapa tidak boleh dicampur aduk? Sudah saya jelaskan di beberapa video bahwa pencampuran unsur kimia ini akan menimbulkan unsur kimia yang baru yang tentunya
nanti kita tidak tahu efeknya seperti apa. Dan yang kedua yang dapat dipastikan itu tidak bisa diserap secara langsung oleh tumbuhan, dan potensi kehilangannya itu akan cukup besar, dan tentunya tenaga kita untuk mencampur pupuk itu juga lumayan menghabiskan tenaga. Nah, itu hanya intermezzo saja. Yang pastinya teman-teman ada beberapa pupuk yang bila dicampurkan itu akan mengubah unsur yang ada, dan tentunya itu akan nanti kehilangan dari potensi kehilangan dari manfaat pupuk itu akan lumayan besar. Nah, itulah teman-teman 3 hal penting yang harus kita pahami sebelum kita menebar pupuk. Lakukanlah di waktu yang tepat, lakukanlah cara yang tepat, dan lakukanlah dengan jenis pupuk yang tepat. Mungkin hanya ini teman-teman, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.